depan kamera televisinya ataupun juga di depan kamera HP-nya. Bersama kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita bersama dengan kakak Pendeta Kartine dan Kak Sela dan Kak Pita. Nah, bersama kakak bertiga kita semua akan melaksanakan ibadah sekolah minggu kita seperti biasanya. Baik adik-adik, sekarang untuk mengawali ibadah sekolah minggu kita sebelum kita berdoa, kita mau menyanyi bersama. Ayo kita ikuti lagu kita hari ini, menyanyi bersama-sama. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus menyembah Yang Maha Kuasa. Ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa yang dibawakan oleh Kak Pita. Mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberkati kehidupan kami tiap-tiap hari ya Tuhan. Dan tentunya berkat memuji dan memuliakan namamu, karena nama adalah layak dipuji dan disembah bagi kehidupan kami. Ya Tuhan Yesus, pada hari ini kami ingin memulai sekolah minggu kami, tolong sertai sekolah minggu kami ini dari awal pertengahan hingga berakhir. Dan nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Aku karyawan kecil, Yesus pengingatku. Tuhan titip hak kita, siapakah karyawan kita tidak ada.
tugasnya untuk minggu lalu apa ya Kak Vita? Tugas kita minggu lalu itu kita membuat gelang-gelang yang terbuat dari kertas yang bertuliskan apa saja yang kita dapat melalui berdoa. Nah, melalui berdoa kita bisa memperoleh keberanian, melalui berdoa kita bisa memperoleh kesembuhan, dan banyak lagi hal yang bisa kita dapatkan melalui berdoa. Dan itu dituliskan pada gelang-gelang kertas yang disatukan menjadi sebuah rantai. Ya, kita lihat apa yang dibuat oleh teman-teman kita yang sudah mengumpulkan tugas. Hai teman-teman, di rantai ini ada tulisan yang saya dapatkan saat berdoa. Terima kasih. Shalom teman-teman, hari ini Gaby akan membuat rantai dari kertas. Ini bahan-bahannya. Pertama-tama kita potong jadi segi 4. Setelah itu kita lipat jadi 5 bagian. Kertas yang sudah kita potong, kita tulisi dengan manfaat doa dan kita buat lingkaran dengan lem seperti ini. Setiap untaian rantai masing-masing berisi dengan manfaat kita berdoa. Kemudian kita gabung menjadi rantai kertas. Sudah jadi teman-teman rantai kertasnya. Terima kasih. Dadah.
sekarang sebelum kita membaca firman Tuhan, kita akan menyanyi bersama dengan lagu yang berjudul Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari. Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari, Doa Tiap Hari, Doa Tiap Hari. Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari, kalau mau tumbuh, kalau mau hidup, kalau maju, beri haleluya. Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari, kalau mau tumbuh. Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari, Doa Tiap Hari, Doa Tiap Hari. Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari, kalau mau tumbuh, kalau mau hidup, kalau maju, beri haleluya. Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari, kalau mau tumbuh. Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari, Doa Tiap Hari, Doa Tiap Hari. Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari, kalau mau tumbuh, kalau mau hidup, kalau maju, beri haleluya. Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari, kalau mau tumbuh, kalau mau hidup, kalau maju, beri haleluya. Baca Kitab Suci Doa Tiap Hari, kalau mau tumbuh. Nah adik-adik, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-27 ayat yang ke-14 sampai yang ke-44 dengan perikop kapal terkandas. Kita akan mendengarkan pembacaan Alkitab kita yang dibawakan oleh teman-teman kita. Pembacaan Alkitab hari ini terdapat pada Kisah Para Rasul pasal 27 ayat 14 sampai yang ke-44 dengan judul perikop kapal terkandas. Tetapi tidak berapa lama kemudian turunlah dari arah pulau itu angin badai yang disebut angin timur laut. Kapal itu dilandanya dan tidak tahan menghadapi angin haluan. Karena itu kami menyerah saja dan membiarkan kapal kami terombang-ambing. Kemudian kami hanyut sampai ke pantai sebuah pulau kecil bernama Kauda, dan situ dengan susah payah kami dapat menguasai sekoci kapal itu. Dan setelah sekoci itu dinaikkan ke atas kapal, mereka memasang alat-alat penolong dengan meliliti kapal itu dengan tali, dan karena takut terdampar di beting Sirtis, mereka menurunkan layar dan membiarkan kapal itu terapung saja. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai, maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdirilah Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, "Saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku
turuti supaya kita jangan berlayar dari kereta. Kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, "Jangan takut, Paulus, engkau harus menghadap kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Namun kita harus mendamparkan kapal ini di salah satu pulau. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tetapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga, dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit, mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan, dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari lekas siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Karena itu Paulus berkata kepada perwira dan prajurit-prajuritnya, "Jika mereka tidak tinggal di kapal, kamu tidak mungkin selamat." Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, "Sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu, supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun rambut dari kepalanya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Setelah makan kenyang, mereka membuang muatan gandum ke laut untuk meringankan kapal itu. Dan ketika hari mulai siang, mereka melihat suatu teluk yang rata pantainya. Walaupun mereka tidak mengenal daratan itu, mereka memutuskan untuk sedapat mungkin mendamparkan kapal itu ke situ. Mereka melepaskan tali-tali sauh, lalu meninggalkan sauh-sauh itu di dasar laut. Sementara itu mereka mengulurkan tali-tali kemudi, memasang layar topar supaya angin meniup kapal itu menuju pantai. Tetapi mereka melanggar busung pasir dan terkandaslah kapal itu. Haluannya terkencang dan tidak dapat bergerak, dan buritannya hancur dipukul oleh gelombang yang hebat. Pada waktu itu prajurit bermaksud untuk membunuh tahanan-tahanan, supaya jangan ada seorang pun yang melarikan diri dengan berenang. Tetapi perwira itu ingin menyelamatkan Paulus. Karena itu ia menggagalkan maksud mereka dan memerintahkan supaya orang-orang yang pandai berenang lebih dahulu
terjun ke laut dan naik ke darat, dan supaya orang lain menyusul dengan mempergunakan papan atau pecahan-pecahan kapal. Demikianlah mereka semua selamat naik ke darat. Amin. Adik-adik, sekarang sebelum kakak bercerita, kakak mau kita semua siap-siap ya, karena kita mau bercerita sambil kita mempraktekkan bagaimana ketika Rasul Paulus berada dalam sebuah kapal. Baik, sebelumnya siapkan bekal ya. Kita mau menyiapkan bekal, kita mau menyiapkan barang-barang kita seolah kita mau naik kapal. Adik-adik yang ada di rumah sekarang boleh siapkan kue misalnya di dekat adik-adik duduk, kemudian juga adik-adik boleh bawa mainannya atau barang-barang apa saja di dekat adik-adik. Nah, ceritanya kita mau naik kapal. Siapa yang mau ikut? Yuk, kita mulai permainannya sambil kakak cerita nanti ya. Kita sambil mempraktekkan bagaimana ketika Rasul Paulus sedang naik kapal ya. Sudah siap semua? Baik adik-adik, sekarang duduk yang manis. Kita sedang naik ke sebuah kapal. Yuk, duduk. Sekarang kita duduk. Ceritanya kita sedang naik kapal ya adik-adik. Kita mau berangkat ke sebuah tempat. Nah, kakak duduk, adik-adik juga duduk. Sekarang kita naik sebuah kapal ya. Bagaimana rasanya ketika naik sebuah kapal? Siapa yang pernah naik kapal dan bagaimana rasanya ketika berada dalam kapal? Ya, goyang-goyang seperti itu ya rasanya. Yuk sekarang kita praktek. Nah, sekarang duduk, lalu goyang-goyangkan badannya ke kiri dan ke kanan. Ikuti kakak. Nah, kita naik kapal nih adik-adik. Yuk. Sudah? Ikut bergoyang semua? Nah, tiba-tiba kapal yang kita naiki diterpa oleh badai dan gelombang yang besar sekali. Bagaimana gayanya adik-adik ketika naik kapal yang diterpa gelombang? Ya, goyang kiri, goyang kanan, goyang kiri, goyang kanan. Kapal kita mau tenggelam nih adik-adik. Bagaimana? Kita buang dulu muatan yuk. Kita buang supaya kapal kita menjadi ringan. Ayo kita buang muatannya. Kita buang ya supaya kapalnya ringan. Nah, setelah itu duduk kembali. Ternyata kapalnya masih bergoyang-goyang nih. Nah, saat berada di kapal seperti itu, Rasul Paulus dan orang-orang yang bersamanya ketika berada di kapal, mereka merasakan sekali sama seperti kita yang bermain tadi ya adik-adik. Mereka merasakan gelombang yang amat besar menerpa kapal mereka. Mereka bergoyang ke kiri, bergoyang ke kanan. Lalu mereka untuk meringankan muatan dalam kapal tersebut membuang muatannya. Dibuang ke laut. Biur. Nah, setelah itu Rasul Paulus melihat bahwa orang-orang yang ada di situ, teman-teman yang ada di dalam kapal, mereka merasa letih, lesu, capek ya, karena mereka sudah tidak makan selama beberapa hari. Nah, setelah itu Rasul Paulus katakan, ayo kita makan ya supaya kita punya kekuatan untuk tetap bertahan dan kita bisa selamat sampai ke daratan, kata Rasul Paulus. Nah, setelah itu karena saran dari Rasul Paulus, kemudian orang-orang yang ada di dalam kapal makan. Mereka
Mereka makan roti ya bersama-sama, dan setelah itu mereka mendapatkan kekuatan untuk bisa berlayar kembali. Nah adik-adik, kita punya makanan di dekat kita misalnya. Yuk adik-adik sekarang yang punya makanannya boleh dimakan. Nah ceritanya adik-adik kan tadi ada dalam kapal ya kan. Nah setelah diombang-ambingkan oleh kapal, boleh makan makanan yang dibawa ke dalam kapal tadi. Sudah? Bagaimana rasanya sekarang? Sudah segar? Sudah bersemangat kembali untuk terus berlayar seperti Rasul Paulus? Iya adik-adik, sekarang sudah makan semua cemilannya, makan semua kuenya. Sekarang kita sudah sehat kembali, kita kuat untuk bisa berlayar. Sekarang kita berlayar kembali ya. Lalu sampailah Rasul Paulus di daratan, meskipun mereka harus menghadapi badai dan gelombang dan kapal mereka menabrak terumbu pasir ya pada saat itu, sehingga membuat kapal mereka pecah dan mereka harus berenang menuju ke daratan. Tetapi mereka semua beroleh keselamatan, dan itu semua boleh terjadi karena Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memberikan mereka keberanian. Demikian juga dalam kehidupan kita adik-adik. Meskipun saat ini kita sedang berlayar, dan kapal kita juga diterpa oleh badai dan gelombang. Permasalahan kita saat ini, kita anak-anak sekolah minggu tidak bisa pergi ke sekolah minggu seperti biasa. Tetapi Tuhan tetap berikan kita kesehatan yang baik. Adik-adik tadi sudah makan ya, adik-adik sudah menikmati makanan yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kita, yang diberkati olehnya, sehingga kita tetap bisa bertahan, kita tetap diberikan kesehatan, kita diberikan keberanian untuk menghadapi wabah virus yang kita hadapi pada saat ini. Meskipun tidak bisa bersekolah minggu seperti biasa, tapi kita tetap punya semangat untuk mengikuti sekolah minggu meskipun dari rumah masing-masing. Nah, biarlah melalui cerita kita hari ini, hidup kita diberkati senantiasa, dan adik-adik semua boleh menjadi anak-anak yang pemberani, berani karena pertolongan Tuhan. Dan ketika kita menjadi takut, bawalah semuanya dalam doa supaya Tuhan memberikan kita keberanian. Karena dengan berdoa, Tuhan akan memberikan kita kemampuan dan keberanian untuk menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan kita. Demikian cerita kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sekarang kita sampai perahunya ke daratan. Goyang lagi. Iya, tibalah kita di daratan. Ceritanya demikian kisah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik semua yang ada di rumah, sekarang yang menjadi tugas kita untuk minggu ini adalah menghafalkan ayat hafalan dari Mazmur pasal 23 ayat 4a yang bunyinya seperti ini. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Demikian ayat hafalan kita untuk minggu ini, dan kirimkan tayangan video adik-adik semua ke WA seperti biasa. Tuhan Yesus memberkati. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu
Sekarang kita akan masuk dalam doa syukur kita atas apa yang sudah kita dengarkan bersama-sama tadi melalui cerita. Dan sekarang kita bersatu dalam doa sekaligus doa untuk persembahan syukur kita. Mari. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini kami anak-anak-Mu sudah bersama-sama mendengarkan cerita dari kebenaran firman-Mu, dan kami boleh mempraktekkan bersama bagaimana rasanya ketika berada dalam sebuah perahu yang besar dan diombang-ambingkan oleh gelombang lautan. Terima kasih buat cerita ini Tuhan. Mampukanlah kami untuk bukan hanya menjadi pendengar, tetapi menjadi pelaku firman, di mana kami diajarkan untuk tetap taat dan setia kepada perintah Tuhan, dan melalui doa kami percaya kami anak-anak-Mu akan diberikan keberanian untuk menghadapi setiap permasalahan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, apabila sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan menyerahkan persembahan syukur kami mohon Tuhan memberkati agar persembahan kami boleh berguna untuk pujian dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati masing-masing kami yang sudah memberikan persembahan secara sukarela dan sukacita. Terima kasih Tuhan. Jadikanlah kami anak-anak-Mu sebagai anak-anak yang selalu hidup takut akan Tuhan senantiasa. Demikian juga ketika kami berhadapan dengan wabah virus corona ini, mampukan kami anak-anak-Mu dengan hikmat yang Tuhan berikan, kepintaran, akal budi, kami boleh menjaga diri kami, menjaga kesehatan kami, supaya kami tetap sehat, kuat, dijaga, dipelihara senantiasa oleh Tuhan. Kami tetap dimampukan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan di segala kehidupan kami. Mampukan kami untuk melewati masa-masa di mana kami harus berhadapan dengan wabah virus corona ini. Biarlah wabah ini segera berlalu dari kehidupan kami anak-anak-Mu, dan kami boleh kembali bersekolah minggu sebagaimana biasanya. Terima kasih Tuhan. Berkatilah kehidupan kami anak-anak-Mu pun juga orang tua dan keluarga kami saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama dan Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang untuk mengiringi persembahan syukur kita yang kita persiapkan dan akan diserahkan nantinya ke gereja, baik melalui orang tua ataupun diserahkan langsung ke sekretariat majelis jemaat. Kita akan bersama mengiringi persembahan syukur kita ini dengan lagu Bawa Persembahan. Dalam rumah Tuhan.
Tuhan Yesus, sekarang kami anak-anakmu telah mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Tolong sertai kami Tuhan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kita akan berjumpa lagi untuk minggu yang akan datang, dan kakak sangat berharap adik-adik tetap setia untuk mengikuti siaran ibadah sekolah minggu kita. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatan dan jauhi perkumpulan orang banyak supaya adik-adik tetap dalam keadaan yang sehat. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Dadah. This is my desire to Lord, with all my heart I worship you. I give you praise. Oh